Balik ke tema lagi. Jadi tema kita kali ini adalah jangan memutuskan segala sesuatu dalam kondisi yang emosional atau marah. Nah, jadi pada intinya adalah kena di mental. Ini banyak banget. Bahkan tidak hanya anak baru. Tidak hanya anak yang satu kontrak. Bahkan ada yang curhat ke saya juga. Hampir 10 tahun dia di Hong Kong. Kemudian 10 tahun dia pulang Indonesia. Baru masuk lagi ke Hong Kong selama 3 bulan. Dia itu sudah namanya culture shock. Jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Jeng 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 jeng. Jadi malam hari ini kita akan mencoba membahas ya keluar dari Omikron ya. Karena memang saat ini adalah banyak teman-teman yang membahas tentang Omikron ya. Jadi kali ini kita akan kembali lagi ke habitat, kembali lagi ke bagaimana sebenarnya tujuan kita untuk sebagai pengisi konten di Bandung. Dan malam hari ini saya ingin mencoba kembali lagi ngobrol bersama teman-teman sekali lagi di konten di Bandung Enterprise ya. Jadi apa kabar teman-teman semuanya? Apakah kalian sehat-sehat saja? Apakah kalian masih jadi pejuang garis 1? Atau sudah lega di garis 2? Nah, ini yang luar biasa ya, yang teman-teman perjuangkan. Bagaimana? Wah, ceritanya banyak sekali kalau kita bahas tentang Omikron ini, nggak ada habisnya ya. Bisa sampai besok pagi nih kita bahas Omikron ini nggak selesai-selesai. Jadi sekali lagi bahwa Omikron ya, hari ini saya nggak ingin membahas tentang Omikron. Hari ini saya akan membahas, sebelum ngobrol saya mempersiapkan dulu untuk agar, oke Mbak Dila Setiawati, Mbak Nancang, mana Nyancang, dan Mbak Kontring Rano Ente. Oke, jadi malam hari ini kita benar-benar akan membahas sesuatu yang di luar Omikron, Mbak Eka Rahman. Oke, Mbak Tiara Mimi. Jadi ini kayak hampir bisa saya pastikan adalah siaran radio. Nyimak Mas Andro, mau bahas apain? Lockdown lama libur, nggak boleh keluar, jenuh, masih berjuang di garis 1. Alhamdulillah, luar biasa ini garisnya 1. Mantap Mbak Yeni Porojo. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana memutuskan, suruh kabur jauh-jauh dong Bang Omicrotnya. Hari-hari terkurung. Seneng aku komennya teman-teman itu dibawa santai ya. Jadi di Bandung ini aku seneng. Teman-teman itu Mbak Rita, Mbak Bunda Mia, komennya itu positif. Jadi tidak ada yang bercerita keluh kesah ya. Aku nggak ngerti, mudah-mudahan yang keluh kesah ke sana kan memang ada tempatnya untuk berkeluh kesah. Kalau di sini kita coba berdiskusi ya, diskusi yang baik ya. Saya selalu majikanku positif sama anaknya, tapi majikanku nggak ngomong sama aku kalau dia positif sama anaknya. Aku tahu tes COVID-nya itu garis 2, aku lihat di tong sampah, aku jadi takut. Jangan takut Mbak, berarti imunnya sampean top. Wah, imunnya orang Indonesia kita itu jelas hebat. Oke, langsung saja ke materi ya, biar tidak geladruh dan gak jelas ya. Oke, sambil saya sapa-sapa, mohon maaf kalau ada yang kelewat, boleh. Mas, aku kok nggak disebut kelewat, sebutin aja. Nanti saya akan sampaikan. Saya akan sebut nama-nama. Jadi kalau zaman dulu itu kan siaran radio kita dengar suaranya ya. Nah sekarang kita siaran radio yang didengar tidak hanya suaranya, tapi juga bisa melihat orangnya.
Jadi Mbak Risna Parada, oke. 3 bulan lebih aku dipenjara gara-gara Omikron. Jangan mau Mbak dipenjara, karena ada aturannya, ada undang-undangnya bahwa sampean harus libur dalam 1 minggu sekali. Terlepas itu Omikron dan tidak. Tinggal bagaimana sampean memperjuangkannya. Oke, tema kali ini adalah kajian kita hari ini kita membahas tentang Mbak Rispo. Oke, terima kasih Mbak Sherly. Jujur saya nggak takut sama Omikron sama sekali Bang, cuma ngikuti aturan saja biar nggak kena denda. Top. Mbak Eka Rahman, alhamdulillah saya masih dalam keadaan sehat meskipun kakek dan anak majikan positif. Alhamdulillah mereka sudah agak mendingan. Mbak Desi, malam kok hari ini bosku positif, cuma nyuruh pakai masker, jaga jarak, stay safe. Sip. Oke Mbak Desi, Mbak Siti aja. Artinya Omikron bisa dikendalikan sama teman-teman dan teman-teman masih sehat semuanya. Luar biasa. Oke, kita balik ke tema lagi. Jadi tema kita kali ini adalah jangan memutuskan segala sesuatu dalam kondisi yang emosional atau marah. Nah, ini akan berdampak sangat luar biasa. Dan kajian kita kali ini ada contohnya sih sebenarnya. Jadi kebetulan ada anak yang kemungkinan masih sekitar 9 bulan, ya kan? Sekitar 9 bulan itu datang ke Hong Kong. Dan kebetulan anak ini tidak dari agent Bandung, jadi agent dari luar. Yang kebetulan sempat curhat ya. Yang lihat konten live kayak gini, dia merasa curhat, dia kepingin cerita, melepaskan unek-uneknya. Teman-teman juga pada tahu kan, kalau kalian itu sudah dirundung pusing, stres, tidak ada tempat untuk bercerita, kalau tempat ceritanya juga nggak pas, itu kita nggak mendapatkan solusi. Makanya teman-teman berusaha untuk bercerita di tempat-tempat di mana tempat tersebut teman-teman anggap sebagai sesuatu yang mampu memberikan solusi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah berawal dari tanggal 6 Februari, ada seorang wanita, ya kebetulan, saya nggak bisa sebut namanya, jadi dia curhat. Dan kebetulan dia bukan anaknya Bandung. Sekali lagi, ini wajib saya sampaikan karena sekali lagi saya tidak menginginkan bahwa pembelajaran kita. Jadi kita ambil garis positifnya, ya kita ambil sebagai nilai manfaatnya, bukan kita ambil sebagai bentuk di mana kita mendiskreditkan atau di mana kita menyudutkan atau menyalahkan kesalahan yang mereka buat atau yang teman-teman buat. Karena sekali lagi kesalahan itu bukan mutlak. Sekali lagi benar dan salah itu bukan menjadi tugas kita untuk memberikan sebuah pengadilan, tetapi kita belajar dari sebuah peristiwa. Itu adalah yang paling penting. Memaknai sebuah peristiwa tersebut. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi dan bagaimana akan dampaknya kepada teman-teman yang kembali lagi bahwa memutuskan di saat dirinya terkena emosi. Nah, seperti itu. Di saat dirinya mengalami kondisi emosi, kemudian dia memutuskan sesuatu. Nah, ini yang akan bahaya. Jadi persoalannya adalah dia curhat, dia bilang dia kerja dari Indonesia, dia ex Taiwan, dan akhirnya dengan etos kerja, dengan majikannya dia berat. Saya tanggal 1 Maret ikut tes dan tanggal 2 dinyatakan positif, kemudian saya karantina mandiri di rumah 4 hari, dan saya dan saya tanggal 6 ikut tes. Jadi siang keluar hasilnya alhamdulillah negatif, tapi majikan saya nyuruh saya istirahat dalam 2-3 hari baru boleh bekerja. Terima kasih atas doanya Mas dan doa teman-teman semua. Yes, oke. Keren. Positifnya kita bahas adalah memutuskan dalam posisi marah. Ini banyak sekali terjadi. Di saat kita labil, di saat kita emosional, tidak ada teman yang diajak ngomong, bahkan ada yang sudah diajak ngomong dan sayalah yang diajak ngomong, dan saya juga memberikan solusi, tapi pada fakta dan kenyataan itu tidak berpengaruh terhadap keputusan yang dia ambil. Justru dia langsung memutuskan sendiri. Nggak apa-apa, itu hidupnya dia, itu konsekuensinya dia, nggak ada masalah. Makanya inilah yang sedang saat ingin saya bahas kepada teman-teman. Bukan berarti, sekali lagi, ketika ngomong dengan saya segala sesuatunya itu selesai, enggak. Tapi alangkah sayanya ngerasa bahwa dari kemarin-kemarin sudah curhat, kita udah memberikan solusi, tapi pada kenyataannya keputusan itu dia ambil sendiri, dan keputusan yang dia ambil
Saya menganggapnya salah. Saya, sekali lagi. Karena salah benar itu hanya sebuah anggapan saja. Sebuah perkiraan. Tapi kalau itu udah diputuskan. Jadi seperti itu ya, Mbak. Keputusannya ya. Jadi dia sering curhat, dia ngomong majikannya nggak benar, seharian nggak bisa pegang telepon. Akhirnya di satu titik, ya kan, aku menyarankan ke dia bahwa Mbak, kalau sampean nggak betah, ya sudah, saya langsung menganjurkan. Ini sekali lagi jangan ditiru. Tapi kalau kita dicurhatin orang dan kita cuma dengerin aja, melewatin aja ya wis. Artinya kan nggak dapat feedback. Sebenarnya orang curhat itu yang diinginkan itu apa sih? Yang diinginkan adalah hanya cuma dengerin tok, nggak mau dengar solusi atau satu pihak saja. Jadi di situ loh yang jadi kadang kita itu menjadi bingung gitu. Kita menyediakan waktu orang untuk bercerita. Terus saya bertanya, nah ini dibutuhkan solusi nggak dari kami? Apakah sampean hanya cukup cerita nggak? Saya sampai bercerita ngomongnya seperti itu. Ya butuhkan solusi gitu loh. Kalau ternyata cuma ingin ngomong doang ya sudah. Berarti kan buang sampah. Daripada buang sampah sia-sia kan mending saya bagiin jadi konten. Kan seperti itu gitu loh. Supaya mendapatkan nilai ada kebermanfaatan yang bisa diambil teman yang lain gitu loh. Daripada curhat-curhat tok. Jadi pada intinya adalah kena di mental. Ini banyak banget. Bahkan tidak hanya anak baru. Tidak hanya anak yang satu kontrak. Bahkan ada yang curhat ke saya juga. Hampir 10 tahun dia di Hong Kong. Kemudian 10 tahun dia pulang Indonesia. Baru masuk lagi ke Hong Kong selama 3 bulan. Dia itu sudah namanya culture shock. Jadi sudah depresi. Jadi perpindahan di Indonesia selama 10 tahun. Begitu masuk di Hong Kong lagi. Itu perasaan Hong Kong yang 10 tahun yang lalu itu udah hilang. Nah, bagaimana? Bagaimana hal itu terjadi gitu. Saya hanya sekali lagi mendengar ya, banyak cerita. Saya mendengarkan orang-orang yang bercerita, keluh kesah mereka. Dan keluh kesah mereka jadinya saya angkat di sini. Saya ingin bicarakan di sini. Saya ingin diskusikan ini kepada teman-teman. Silahkan teman-teman bisa komen. Ya, luar biasa yang komen banyak banget ya. Aku belum tak sebut nggak keluar Mbak Dian. Jadi nonton aja terima kasih ya. Kalau komen nanti bisa muncul ini banyak sekali ya dari Mbak Dia Safira, Mbak Zumaro, Mbak Anissa, Mbak Chandra, Mbak Maria Sagita, Mbak Dina Brilian, Mbak Amiraman, Mbak Srindiadi, Mbak Lembayung Senja, Mbak Titi Ulandari, Mbak Tias Fitria, Mbak Angel Heaven, terima kasih sudah hadir terus. Mbak Trisna Jaya, oke Sungsoy luar biasa, nun jauh di sana, Mbak Chunglin, oke Mbak Jingga Maharani. Jadi sekali lagi bahwa dia itu memutuskan ngomongnya ke saya itu mau 1 month notice tanggal 26 Maret. Tapi tanggal 7 Maret, 8 Maret dia memutuskan kabur dari tempat majikan. Setelah dia menerima gaji, dia kabur dari tempat majikan. Disitulah saya ngerasa bahwa dari kemarin-kemarin dia curhat, tak suruh bertahan. Ikuti aturannya Hong Kong. Ya, kembali lagi bahwa nggak betah. Sudah nggak betah, sudah muak dengan kondisi dan keadaan akhirnya dia memutuskan untuk cabut setelah terima gaji. Dampaknya apa sih? Dampaknya adalah rekod. Mungkin hati itu kita sudah lega keluar dari persoalan. Tapi resikonya adalah kita itu punya nilai rapot yang nggak bagus. Ibaratnya sekolah ya kita kena rapotnya merah karena kabur. Tapi ya sudah apapun itu ya kan. Kita hanya sebagai manusia hanya menghormati keputusannya. Karena saya pernah, ini juga bukan anaknya Bandung, datang ke Bandung namanya Mbak Siti kalau nggak salah. Jadi dia kabur, bahkan majikan yang barunya itu sudah sampai datang ke imigrasi, wancai 3 kali mengajukan banding. Mungkin belum rezekinya Mbak Siti. Mbak Siti akhirnya pulang ke Indonesia. Dan pastinya dengan rekod. Ya sudah. Jadi padahal Mbak Siti sudah selesai kontrak. Nah yang curhat sama saya barusan, itu sejak 6 Februari itu belum selesai 1 kontrak. Kena di mentalnya. Saya nggak ngerti sekali lagi. Saya nggak paham sekali lagi buat teman-teman.
Saya hanya menghormati dan menghargai. Tapi seolah-olah pada saat cerita dan curhat ke kita, seolah-olah itu rasanya kayak useless gitu. Teman-teman, bayangkan teman-teman menjadi seseorang yang dicurhatin. Tetapi setelah kita kasih saran dan masukan, ternyata dia memilih jalan yang lain. So ngapain gitu loh cerita. Kalau akhirnya kalian itu mengambil jalan sendiri. Tapi ya sudah lah. Oke. Saya cuma belajar bahwa apa ya, nggak ada masalah sih. Saya cuma ingin cerita sama teman-teman bahwa kehidupan itu memang tidak akan pernah seindah, semenarik apa yang kita bayangkan. Hidup adalah sesuatu yang tidak bisa kita tebak. Tapi kalau sudah tujuannya datang ke Hong Kong dan diridhoi loh sama yang Maha Pencipta, teman-teman disetujui untuk datang di Hong Kong. Tapi ternyata keputusan teman-teman sendiri yang membuat teman-teman berpikir bahwa selesai sampai di sini. Oke, coba nanti kita juga masukkan Miss Yuni ya, karena Miss Yuni mau masuk sebagai agent. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi diputuskan untuk kabur. Come on guys. Kemudian untuk kabur itu keputusan yang istimewa ya. Ya nggak apa-apa deh. Namanya juga hidup mereka ya, kita hormati dan kita hargai. Tapi saya jadi ngerasa bahwa aduh kemarin kok ngomong sama saya itu ngapain gitu. Jatuhnya itu seperti itu teman-teman ya. Seolah-olah ya ibaratnya saya mempunyai sesuatu yang nggak ada gunanya gitu. Jadi kita dengerin Mbak Zulim Kevinti, Mbak Setiawan. Terima kasih, selamat malam. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi memutuskan untuk kabur dari majikan itu sudah sangat melanggar. Sekali lagi itu melanggar apa namanya, perjanjian kontrak ya. Karena di dalam kontrak tidak ada kabur gitu. Oke, saya paham perasaannya, saya paham hatinya udah muak, udah benci, udah males, udah mau pergi dan gak karu-karuan. Tapi please bahwa jangan mencederai rapot kita sendiri. Tapi it's okay, segala risiko yang nanggung teman-teman, bukan saya. Saya hanya sebagai orang lain yang berusaha untuk hadir. Oke, selamat malam, Miss Yuni. Oke, selamat malam. Sorry. Harusnya mulai tadi ya. Baru dimasukin soalnya sama Mas Sandronya. Ya, karena gimana, Mas? Ya, kita membahas tentang seputar masalah ya. Jadi banyak yang curhat, tapi ketika kita seriusin curhatnya, kita kasihkan solusi. Solusi itu kayak useless gitu. Solusi itu kayak ngambang gitu. Jadi kayak artinya solusi itu nggak ada nilai. Gimana? Sebenarnya kan gini. Iya, sebenarnya kan gini, sama kayak kemarin aku cerita sama kamu bahwa sebenarnya mbak-mbaknya itu tidak butuh solusi. Dia itu cuman butuh seseorang dengarkan dia ngomong. Jadi kalaupun dia curhat sama kamu, saat kamu memberikan solusi yang terbaik supaya dia selamat, supaya dia baik-baik saja, supaya dia terhindar dari sesuatu, itu mereka sebenarnya nggak butuh omonganmu. Jadi seolah-olah mereka itu sudah tahu dengan apa yang mereka lakukan. Mereka cuma ingin memastikan apa yang dia lakukan itu dibenarkan oleh kita. Paham nggak? Jadi apa yang mereka katakan itu menurut kita juga benar gitu loh. Aku udah bilang sama Mas Sandro, aku pernah cerita sama Miss Yuni gitu loh. Kalau ada sebab dan akibatnya itu mereka tidak berani menanggung sendiri. Jadi kenapa tadi kamu tak suruh dengerin? Karena biar kamu tahu banyak lagi, dan akhirnya kamu sendiri juga banyak kan cerita-cerita dari mbak-mbaknya juga bahwa sebenarnya mereka itu tidak butuh solusi. Sekali lagi mereka tidak butuh solusi ya. Dengar nggak Mas Sandro? Ya. Aku jangan terpesona di situ ya. Enggak, saya baca komennya yang di atas. Soalnya ya namanya live kan kita mesti juga baca komen di atas. Oke. Soalnya aku masuk pakai satunya aja Mas Sandro. Ada masuk nggak? Zoomku yang satunya. Satu tok gitu. Satu tok. Soalnya aku pingin masuk di satunya. Ininya kan bisa lihat komen. Aku nggak bisa lihat komen soalnya.
Sampean kalau mau lihat komen, jadi makanya di HP dibuka, di laptopnya buka yang Facebooknya. Atau kalau sampean di HP pakai Zoom-nya, ngelihat komennya di HP. Gitu ya. Page-nya. Jadi itu akan terlihat komennya. Saya tetap harus memperhatikan komen. Makanya Oke, kadang-kadang oke, oke. jadi nggak apa-apa dilanjutin aja tadi ngomongnya bahwa ini mau kemana sendele ae ketemu gitu loh. Kalau ada teman curhat kitanya menasihati dia malah bilang kalau yang lama goblok, wis diam terserah. Jadi ini juga berlaku untuk siapapun ya. Iya, Ternyata benar. tidak ke kita. Jadi itu useless. Jadi artinya ya wis dia suruh ngomong kayak gitu ya, gitu aja kan ya kita yang jadi goblok gitu loh, ngapain kita diajak ngomong, mending bikin konten aja curhat aja selesai, malah enak itu. Atau kadang-kadang Ya, gitu aku mikir nggak salah juga ya dia nulis di curhatan BMI Hongkong itu, jadi curhatan dikeluarin aja di situ udah kayak buang sampah aja, jadi di komen-komen ini dia udah nggak peduli sama komennya gitu. iya, karena kan mbak-mbak sekarang itu memang tidak butuh solusi dan mereka memang udah tahu. Mereka sama kayak kita waktu kita jadi petualang ya. Kasaran orang ngomong, kalau aku berani melangkah seperti ini, Resikonya akhirnya itu sebenarnya kita tahu, resikonya itu kita tahu. Kita tapi tidak perlu bertanya ya. Kalau sekarang kan ada media, ada sosial media di mana kamu bisa curhat dimanapun. Zaman-zaman kita kere dulu, zaman-zaman kita masih tidur di taman. Ayo, aku nanya sama kamu sharing sama siapa? Tidak. Saat kamu berani melangkah keluar dari rumah, kamu tahu apa resikonya. Jadi saat kita menentang, saat kenapa aku berani ngomong seperti itu? Sekali lagi aku dulu pernah dipecat dari satu perusahaan di agent di Hong Kong sini, di mana menurutku aku tidak sesuai dengan kerja aku karena kerja aku sebagai agent dan aku ingat loh, aku nyapu, ngepel, ngetik kontrak di konsulat, aku harus ke konsulat, harus ke imigrasi. Semuanya itu aku jalanin. Dan gara-gara aku cuman sedikit membela mbaknya ya, karena mbaknya dituduh mencuri dan aku tidak terima. Akhirnya di situ aku luapkan emosi karena mungkin karena tertahan lama, aku tidak mampu menahan emosiku, aku luapkan. Aku bilang sama bosku, oke, hari ini juga aku nge-break, aku tidak akan kerja di agenmu lagi. Jadi selama ini aku bekerja kasarannya orang jam 8 sampai jam 10 malam. Aku pernah kasarannya jadi koyok kiri agent. Aku bisa ngomong seperti itu. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Tapi aku saat memutuskan mengambil ini, sebenarnya aku udah muntap. Tapi aku tahu, aku pernah melakukan yang terbaik. Dan aku punya ilmu. Jadi aku udah punya ilmu, gimana caranya ngetik, gimana caranya submit, gimana. Ilmu itu udah aku dapat. Jadi saat aku marah dan aku bilang sama mereka, oke, karena aku membela TKW, akhirnya aku dipecat dari perusahaan, dan aku tidak kerja. Dan ingat, saat dipecat dari perusahaan zaman-zaman dulu, kamu itu punya nama baik jelek, tau nggak? Ini agent nyebarin kemana-mana. Kalau Yuni nyelamar kerjaan, Yuni ini tidak bagus, tidak bagus, tidak bagus. Jadi sebenarnya aku sudah diblok. Karena itu aku punya bisnis di Makau. Kenapa aku memulai bisnis di Makau? Karena aku merasa Hong Kong sudah tidak aman lagi, aku ke Makau. Tapi kenapa? Karena kita punya kualitas bagus dan kita tidak pernah membohongin. Kita masih melakukan apa yang tanggung jawab kita. Akhirnya bosnya minta lagi datang. Jadi resikonya aku 2 bulan nggak kerja. Sampai aku nggak bisa bayar kos-kosan, aku ditendang keluar. Jadi ini sebagian juga curhat juga ya. Apa yang aku katakan adalah ambil nilai bagusnya. Oke. Jadi kalau aku tidak emosi, aku nggak mungkin gelandangan 2 bulan, Dek luar. Tapi kalau aku nggak gelandangan di luar, aku nggak akan punya bisnis di Makau. Jadi sebenarnya ada bagusnya, ada jeleknya. Buat mbak-mbaknya yang sekarang ini mengambil keputusan untuk keluar dari majikan, untuk kabur dari majikan, sebenarnya mbaknya nggak punya apa-apa. Sekali lagi waktu aku keluar, karena aku punya KTP Hong Kong ya, jadi aku berhak kemanapun aku keluar. Tapi kalau mbak-mbaknya di luar sana, sekali dia keluar dari majikan, kan mereka nggak bisa ganti majikan. Itu sedikit bedanya saya dengan mbak-mbaknya. Jadi saat resiko diambil, kita sebenarnya tahu bahwa kita harus pulang Indonesia untuk saat-saat ini ya. Jadi aku nggak bisa ngomong banyak, kayak
kayak gimana ya, kesulitan juga sih ngomongnya. Ya enggak, ya sudah. Berarti kan kita dari awal ketika dia mau curhat, kamu mau didengerin, tok apa ada solusi kan gitu aja. Kalau mau didengerin tok ya udah nyalain HP-nya, kita ngapa-ngapain aja dengerin dia ngomong kayak Miss Dunia aja. Kayak biasanya Miss Dunia kalau ada yang cerita, aku begini gitu aja udah. Yang Iya, penting selesai ya sudah. Oke, iya, makasih. Jadi iya. Kenapa aku kadang-kadang kalian ngomong itu aku nggak ngambil hati? Karena kalian itu memang nggak butuh solusi. Saat aku ngomong, mereka nentang gitu loh. Dan mereka ambil kenapa tidak boleh? Jadi malah sebaliknya ngajarin gitu loh. Kayak hari ini Mbak, anakku, aku udah bilang, kalau buat paspor harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh tidak, Cek, aku udah datang ke sana, ternyata seperti ini. Mbak, aku ngajarin kamu biar kamu bisa dapat paspor. Tapi kalau kamu nurut aturan, kamu tidak akan mendapatkan paspor. Tidak, Cek, temanku bilang seperti ini. Aku harus ngomong apa? Kamu tanya aku solusi, tak kasih cara, kamu ngengkel. sama yang dilakukan sama si yang diterima sama si coaching. Iya, makanya tapi aku nggak mau marah balik sama mereka. Ya, Kenapa? oke. Jadi makanya aku selalu bilang, kenapa seseorang kemampuannya beda-beda, jadi aku kadang-kadang cuman berpikir. Jadi maksudnya ada, jadi habis masuk nggak sampai ke sini udah buang aja langsung gitu. Kenapa mbak-mbaknya curhat itu nggak ada yang masuk ke hatiku? Jadi maaf ya, aku bukannya nggak peduli, cuman karena kalian cuman butuh lewat. Mereka itu bulut lewat. Kalau kita jatuh cinta sama orang lain, masuk telinga kiri, jatuhnya ke hati, baru keluar ke kanan. Kalau mbaknya curhat ke aku, enggak. Lewat masuk kiri, keluar kanan. Udah bolak-balik. Jadi kalau kalian tak tanyain, kalian udah curhat, aku pasti nanya, siapa kamu? Kenapa? Karena aku memang nggak ingat masalah kalian. Karena masalahku sendiri sudah banyak, jadi aku cuma sebagai pendengar gitu loh. Jadi jangan salahkan ke aku selalu nanya. Ya, itu fenomena yang terjadi di antara orang-orang di mana bahwa ketika mereka punya masalah, ternyata kita nggak harus terlalu sepaneng memikirkan masalahnya mereka ya, just relax aja. Jadi udah dengerin cukup ya sudah. Besok kalau dia mau cari lagi ya udah didengerin lagi gitu. Jadi iya. kemungkinan kita hanya mencoba untuk ya sudah, oke, oh ya sudah cukup ya sudah. Nah ini ada yang komen, terkadang kita juga kesel Miss, dianya yang nyuruh kita nggak boleh libur, tapi giliran bayar lemburan dia ngamuk-ngamuk nggak ikhlas. Jadi, ya itu lagi majikan sekarang bukan cuman kalian ya Mbak ya, soalnya hari-hari ini majikan banyak yang stres, jadi kadang ini bener, ini apa ya, pilek biasa tapi apa ya, jadi kayak suatu masalah yang besar ya, padahal come on guys gitu. Ini sekarang kenapa aku yang nyata-nyata positif, kemarin aku cek lagi di pemerintah udah negatif. Jadi sekali lagi aku berpikir bahwa kalau kamu fokus pada masalah, kamu tidak akan punya jalan keluar gitu loh. Aku kemarin batuk pilek, aku masih tetap kerja, masih tetap ada majikan tanda tangan, aku masih tetap. Cuman aku selalu bilang, ini sekali lagi seperti yang aku katakan, bahwa sebenarnya kita itu harus percaya cara Tuhan. Kadang-kadang sorry ya. Gak apa-apa, tapi kalau udah menyebut nama Tuhan ini selesai kajian kita, selesai. Bukan, soalnya kenapa di dunia sekarang semua pakai logika gitu loh Mas. Jadi semuanya itu berbicara tentang logika. Kadang-kadang tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu memang Tuhan yang punya rencana. Jadi semua itu jangan percaya ilmu matematika aja ya. Kalau matematikaku sama matematikamu 1 + 1 adalah 2. Benar nggak? Nggak mungkin 1 + 1 15 itu nggak ada. Nggak ada dalam rumus. Nah, berarti kan artinya kita belajar untuk rohani ya. Kita harus, iya. Itu tidak bisa dipungkiri. Harus mengembalikan sesuatu kepada yang punya pada datanya. Iya. Soalnya posisi kayak gini nih mbaknya banyak yang putus asa Mas. Hari-hari ini tuh. Hari-hari ini.
kelihatannya kita butuh kajian rohani deh. Kita datangkan pastor untuk membicara tentang Iya, atau ulama iya, untuk berbicara tentang benar. bagaimana menghadapi situasi ini dan mengembalikan bahwa apa yang terjadi di luar ini tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita Tidak bisa. kendalikan artinya yang bisa kita kendalikan ya situasi hati kita sendiri kan. Yang Benar. bisa kita kendalikan apa yang ada di dalam sendiri. Iya, benar. Jadi sekali lagi kalau kita terlalu banyak berpikir bahwa sesuatu tidak mungkin, itu memang tidak mungkin karena kamu sendiri berbicara tidak mungkin. Tapi saat kita kembali sama Tuhan dan ingat tujuan kita itu apa dulu? Tujuan kita itu apa dulu? Kayak kita emosi marah. Apa sih yang kita dapatkan? Bukan cuman kalian ya Mbak ya yang bisa marah, saya juga bisa marah. Kadang-kadang itu saya tuh jengkel banget gitu loh. Pingin marah itu, tapi tak pikir-pikir lagi, tujuanku apa marah? Karena aku pingin kalian paham, tidak perlu aku marah dong. Jadi aku balik lagi. Kalian tanya, makanya aku kadang-kadang naik turun, naikin, diturutin, dinaikin, diturunin iya, gitu. benar. Situasi kayak gini nih kadang-kadang aku berpikir, yo kerja di agent memang, aku digaji memang, tapi kadang-kadang kan main hati gitu loh, main hatinya itu yang berat gitu. Kalau cuman kerja di agent menurut jam ya, jam 10 sampai jam 6 dan selebihnya saya tidak punya kewajiban ya. Tapi saya punya kewajiban moral di mana saya tetap bisa membalas, apalagi saya selalu bilang, cari saya apapun yang terjadi. Emergency case cari aku. Bukan jam 10 malam, jam 12 malam nanyain aku, jobnya besok apa aja. Itu bagiku tidak masuk akal gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kembali lagi seperti tadi ya, buat mbak-mbaknya semuanya, kita pakai hitung-hitungan matematika, 1 tambah 1 itu 2. Tapi menurut hitungan Tuhan, 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi 1 tambah 1 adalah 50. 1 tambah 1 itu bisa 2000. Itu benar-benar nyata. Jadi sekali lagi, aku belum share ya yang tadi aku bilang. Ada satu mbaknya itu harusnya kerja 4 tahun itu bonusnya bukan 100.000 loh. Tapi dia mendapatkan uang 100.000. Ini tidak bercanda ya. Jadi sekali lagi ini tidak candaan. Kenapa saya selalu bilang, percaya dengan rencana Tuhan dan kerjakan yang baik, yang bukan kita percaya sama Tuhan terus dongo tok mana duit ceblok tekan das itu nggak mungkin. Itu khayalan ya. Kamu ngingu jin Indonesia nggak tahu ya, tapi jin Hongkong harus kerja ya. Soalnya jin Hongkong adalah uang. Jin Indonesia aku nggak ngerti ya. Kita sebenarnya sewa stand up comedy aja ya supaya teman-teman lebih rileks ya, lebih ngadepinnya lebih santai gitu loh, bahwa kehidupan ini kita bawa bercandaan aja gitu. Jadi bercandaan. Soalnya bener loh, aku kena pilek itu 3 hari. Iya. Terus rada enak, tak makani ceker pedes. Terus ini kena lagi gorokanku, kena radang. Itu jenenge nantang tuh enggak? Sekali lagi. Makanya aku mikir. Sekali lagi. Aku mikir bahwasanya alah wong dikirimi ceker pedes enak lah, cekernya Thailand ya sudah. Jadi ya jadi aku mikir, oh ya sudah. Berarti kalau penyakit yang kedua tak gawe dhewe. Yang pertama gini loh, kadang-kadang kita lucu Mas. Kita itu lucu. Karena kita berpikir batuk pilek di Indonesia itu mangan pedes mari. Ingat, air kita di sini sama air di Indonesia itu beda loh. Kadarnya beda loh. Kalau air di Indonesia kita mangan kerupuk, mangan gorengan, bahkan wajannya diombe, itu nggak ada masalah loh. Paham nggak maksudku? Paham nggak? Itu nggak ada masalah. Karena kadar airnya. Tapi jangan sesekali nantang di Hongkong loh. Kamu batuk pilek, mangan pedes, lo gorokamu panas, pingin rob. Kenapa? Air yang kamu minum kadarnya beda dengan sumur-sumur kita yang di kampung gitu. Jadi bisa. Kamu masuk nggak? Masuk Pak Eko? Bisa bener. Jadi ada beda kalau di sana itu nggak tahu kenapa ya. Ini nih, oke kita bahas. Teman-teman ada yang komen batuk yang susah hilangnya ada resep obatnya nggak? Ada Mbak, minum aja antibiotik. Oh, sebenarnya enggak Mbak. Sebenarnya ada obat batuk kalau udah nyerang di radang itu Mas. Apa sih? Amoxicillin.
Jadi Mbak E minum obat batuk sama amoxicillin. Jadi untuk Ya, ngelepas radangnya lukanya itu. Terus ya kata silin itu amoxicillin. antibiotik. Nah, silin itu apa namanya, obat antibiotik namanya silin. Oh, Ada silit-silit whatever namanya lah. Terus ya. katanya Mbak Nrimo Engdalan, betul sekali Jin Hongkong adalah uang. Ya. Jadi ya apa namanya, silin tadi saya juga minum kemarin. Habis gorokan itu saya minum sama yang itu, sama yang katanya pengencer darah yang dari apa, serbuk, yang itu juga dari rumah sakit. Itu biasanya dikasihkan oleh orang tua yang suka nyeri-nyeri, ngilu-ngilu, linu-linu, itu biasanya obatnya itu segebok bisa sampai 6 bulan. Ternyata itu juga apa ya, bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa didistribusikan ke teman-teman yang kena panas. Jadi cocok juga ya. Obatnya buat orang-orang tua kan katanya yang Fukjan itu apa ya? Iya, Cek buat check up ya. rutin. Check up rutin itu kan obatnya begitu. Nah, ternyata obat itu yang ternyata menyembuhkan saya juga, paracetamol, amoxicillin. Saya minum semuanya ya sembuh. Ternyata obatnya cuma itu doang. Cuman karena persoalannya saya kemudian saya nggak suka minum obat, makanya terus idealis. Makanya jajal pedas, tapi ternyata ajur juga. Nah ini katanya, jadi ada yang radang tenggorokan, nelan air liur saja sangat sakit, yaitu berarti kan masih banget. Udah radang. Sekali lagi, itu tadi jodoh ya, ya? Mas Andro, sekali lagi jodoh. Kadang-kadang kita pakai amoxicillin jodoh, yang lainnya pakai, tahu nggak di kamarku ada selingkuhan ini. Ini obatku sejak zaman kecil, zaman ini selingkuhanku ini. Ya, aku kemarin stok ini 3 biji udah habis, pas kebetulan aku kena Omikron, itu stok saya udah habis, mau nggak mau akhirnya aku ganti obatnya Hongkong, amoxicillin itu tadi. Ya wis, aku goblok. Jadi sama aja ya Indonesia. Aku punya selingkuhan ini. Oke, jadi oke lah. Setiap pagi Mbak Trisna Jaya minum rebusan air jahe dan madu lemon. Ya, kalau ada jahe, ada madu, ada lemon, enak Mbak. Ya mudah-mudahan sih. Yang lainnya boleh ini digunakan resepnya. Mbaknya yang lagi radang tadi tenggorokan, ya boleh. Itu Mbak Makan. Siapa Mbak B Cikra. Jidong paracetamol itu apa? Jidong. Ya paracetamol aja berarti kan, ya obat paracetamol yang penurun panas. Kan ada juga yang di Hongkong itu bentuknya sirup, obat batuk ada yang bentuknya sirup, ada yang ada yang intinya nggak apa-apa ngomong sama majikan aja. Kalau nggak dikasih majikan ya tunjukin pasalnya aja, bahwa kalau sakit itu bahwa majikan juga ada tanggung jawabnya gitu. Iya, ada. Jadi sekali lagi ini yang sering kali Mbaknya bertanya ya, kalau sekarang cuti sakit itu digaji apa enggak? Ya, digaji. Kalau kalian sudah mendapatkan kerja lebih dari 3 bulan, kalian tuh setiap bulannya, kalau 3 bulan ya, kalian udah mengumpulkan 6 hari. Kenapa 6 hari? Karena dalam 1 bulan kalian punya libur sakit 2. Jadi kalau kalian udah kerja 6 bulan, otomatis kalian punya cuti sakit 12 hari. Tapi apakah 12 hari itu gajinya full? Tidak. Gaji mereka adalah 4/6. 4/5. Jadi sekali lagi nggak usah khawatir kalian dapat gaji. Dan kemarin aku punya grup di mana Positif Hongkong itu mengatakan bahwa banyak mbaknya di situ share dan dia nggak mendapatkan gaji. Tak suruh telepon aku langsung. Sebenarnya ini kerja tambahan buat saya ya, tapi saya merasa enjoy aja. Sebenarnya dia bukan anak-anak dari Bandung juga. Dan dia nanyain, aku digaji cuma segini-segini. Jadi aku bantu dia hitung-hitungan dan aku bawa ke labor juga gitu loh. Jadi pertanyaan mbaknya itu sebenarnya menambah ilmuku juga. Sekali lagi kalau ada masalah, saya bisa menanyakan langsung ke labor. Karena kebetulan labor sangat dekat sama saya, bukan dekat seperti teman ya, tempatnya saja dekat. Sekali lagi saya rimak di sini tempatnya dekat ya, bukan saya dekat sama labor ya, bukan ya. Ntar salah paham dikiranya saya orang labor. Posisinya dekat, jadi untuk berkonfirmasi atau menanyakan langsung itu ada akses gitu loh. Ada, iya, benar. Jalannya nggak terlalu jauh gitu loh. Jalan. Betul. Oke. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya. Jadi keputusan bahwa merasa kalau teman-teman
sakit atau merasa emosi, tolong jangan memutuskan sesuatu. Tahan dulu, pikirkan dulu, tenangkan dulu, baru diputuskan. Karena kalau kalian memutuskan dalam posisi yang emosi, ya pasti ke belakang akan ada dampak kerugian yang teman-teman alami. Serius loh, tadi saya tuh kan kemarin kita ada kasus yang namanya Siti itu kan, yang akhirnya banding sampai 3 kali di imigrasi, majikannya pun datang, ternyata ya useless kan, jadi tidak sampai pada akhirnya dia pulang Indonesia pun gagal. Nah, iya. Tetap gagal. Nah, makanya kan begitu dia sekali lagi begitu dia yang ini tadi ngomong, nanti sampean marah, aku telepon sampean gini-gini. Ternyata dia udah mutusin kabur. Ya jadinya seperti itu. Jadi aku juga nggak ngerti 1 bulan itu curhat ngomong, di endingnya dia mengingkari apa yang dia ucapin sendiri. Jadi aku oke lah. Oke, aku tak kayak apa sih, aku juga mendidikan itu juga hidupnya dia. Tak balikin lagi, tapi rasanya aduh, berarti ya ngapain aku kemarin ngomong. Gini Mas, sebentar. Gini, sebenarnya kita punya rasa kecewa saat tangan kita tidak bisa membantu seseorang, saat kita gagal menolong seseorang. Tapi sebenarnya kita sedang proses untuk jadi diri kita. Jadi tujuan kita untuk apa? Saat kita kecewa, otomatis kan kita marah. Berarti tujuan kita udah gagal. Masalah, ya. Makanya, jadi sekali lagi saat anak curhat deh aku, dan akhirnya dia mengingkari, aku dulu, zaman aku dulu, aku pasti marah, tak pegang lehernya, kipatnya tembok. Tapi sekarang tujuanku paham nggak maksudku? Aku kadang-kadang kepingin loh. Oke. Kadang-kadang aku kepingin banget ngantem arek gitu terus omongannya rodok-rodok gitu. Cuman dalam hati tujuanku apa? Tujuanku adalah membantu mereka, menolong mereka, bukan menyakiti mereka. Aku tanya sama kamu, di mana orang akan nurut dipukulin? Nggak mungkin. Nggak ada yang mau, Mas. Nggak akan ada orang yang nurut sama kamu, ikut kamu saat kamu mukulin dia, saat kamu maki-maki dia. Adanya apa? Dia akan balas dendam. It's okay. Dia suatu saat akan balas dendam. Makanya aku selalu bilang, tujuan kita lah membantu. Kalau sing dibantu nggak gelem, ya biarin lah. Biar Tuhan yang nulis. Sekali lagi balik nang ndek Tuhan. Ya wes iki ya wallahu a'lam jarene sampean. Jadi wes hanya Tuhan yang berbicara. Makanya aku bilang ya sudah. Jadi kita cukup berpikir ya sudah. Berarti apa yang kita sampaikan pun ya sudah, ternyata dia ingin memutuskan mencari jalannya sendiri. Ini ada yang tanya, kalau finish kontrak apa visa prosesnya bisa turun untuk saat ini? Tanya dong Mas Andro dan Mbak Yuni. Ya Mbak, kalau finish ya harusnya turun gitu. Nggak apa-apa, dia kan nanya kita. Enggak. Ini banyak pertanyaan di mana memang majikan yang lagi bermain di situ. Jadi saya paham sekali buat mbak-mbaknya itu sebenarnya finish kontrak turun. Harusnya. Kemarin ada juga drama ya, di mana yang aku katakan adalah drama. Majikannya lucu. Dia kurang 3 bulan, anaknya tuh berharap majikannya renew, tapi majikannya bilang apa? Kamu cari pembantu majikan lain aja. Nah, secara diam-diam mbaknya dapat majikan dari aku, udah proses. Dan hari terakhirnya dia tanggal 3. Tahu nggak apa yang dikatakan majikan? Tanggal 2 dia nanya, kamu besok nggak boleh pergi, karena visamu belum habis. Visa dia habis tanggal 3. Dan dia bilang, kenapa kamu harus pergi? Harusnya kamu kasih tahu aku kalau mau pergi. Bagiku itu suatu permainan majikan, dan majikan bilang visanya tidak akan turun. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang visanya benar-benar turun, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Visa pasti turun kalau yang finish ya. Sekali lagi kalau yang finish. Dan apakah ganti majikan bayar? Tidak. Sekali lagi ganti majikan tidak bayar. Banyak anak-anak menanyakan itu. Bahwa diganti majikan nggak bayar. Gratis. Malah dapat bonus. Yang udah vaksin ya. Yang udah finish. Yang finish udah vaksin dapat bonus. Like gak gelem tak pe. Duye. Aku gak nolak. Bonusnya aku gelem aku. Yakin aku orangnya nggak pernah nolak. Ya jangan dipek sendiri Tamis, kasih tahu ya, saya. Ya wis aku dan kamu sharing lah masalah bonus. Tapi orang enek arek iki ngomong, "Miss, aku ikhlas bonusku ge kamu nek gurung enek."
sama bonus sama doyan semuanya. Jadi oke teman-teman semuanya, luar biasa ya malam hari ini kita ngobrol. Pada prinsipnya sebenarnya karena sekali lagi ya teman-teman juga nggak bisa ngikut Zoom, akhirnya teman-teman aktif melalui komen-komen, dan terima kasih yang sudah komen, yang sudah nonton juga. Saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman merespon. Asik juga ya Mbak Yuni katanya. Saya ini tolong Mbak Lengtisa, saya udah vaksin 3 kali Miss, insya Allah finish kontrak bulan 7, tapi saya masih bingung mau ganti atau renew lah, ya tergantung bonusnya. kontrak bulan 7, tapi nggak tahu Mbaknya berapa kontrak. Kalau kontraknya di atas 5, di atas 2 atau di atas 3 kan lumayan ada long service-nya. Jadi long service tergantung majikan ya. Kalau majikan masih membutuhkan berapa tahun pun nggak bisa dituntut ya. Sekali lagi jangan Oke. Jadi ada yang memang seperti itu nggak dituntut. Tapi gini, ada yang menyiasati ya. Pada saat di kontrak kedua mau kontrak ketiga, si mbaknya ngomong, kamu mau kasih saya turunin nggak bonusmu duluan. Jadi di tahun kelimanya, ibaratnya setengah, dia memenuhi janjinya untuk ngasih. Jadi renew berikutnya dia akan terima. Tapi kalau enggak, renew berikutnya ya sudah. Berarti artinya kekuatan mbaknya itu bisa mempengaruhi bosnya untuk bisa tergantung. Jadi kalau bisa tergantung, alhasil sekali lagi alhasil, bonusnya bisa dia dapat. Makanya di trik. Tapi kadang-kadang teman-teman gini loh, menurutku bonus ya. benar. Jadi kita kalau memang mau renew harus nanya majikan dulu, harus menekan majikan dulu. Mau renew, yang penting bonusnya keluar. Itu bagus malah menurutku. Tapi yang saya katakan adalah menurut aturan mereka nggak dapat. Itu yang disiasati oleh adikku ya. Jadi adikku di situ 12 tahun satu majikan. Itu bagus sekali. Dan dia udah dapat, minimal dia dapat. Kalau enggak, sampai 50 tahun pun majikan butuh ya nggak bisa dapat gitu loh. Jadi bagusnya kalau seperti Mas Sandro bilang itu memang harus disiasati. Iya, maksud saya gini loh, Miss. Jadi kalau mereka berharap kepada bonus, ya otomatis setelah kontrak kedua, mau kontrak ketiga, hitungannya harus bikin perjanjian dulu. Jadi kalau yang dicari adalah bonus loh ya, uang kenyamanan artinya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika di situ nyaman, ya sudah, karena dia ngejar bonus. Tapi kalau dia berpikir kenyamanan, ya sudah, karena sekali lagi pertimbangannya itu gitu loh. Kalau memang mau cari bonus, ya sudah, janjian sama majikan. Aku tambah tanda tangan, tapi jangan lupa keluarkan bonusnya. Kalau memang nggak dikeluarkan bonusnya, di tahun ke-6 dia bisa kabur, nggak ada masalah. Maksudnya ya finish, dia nggak renew lagi. Nah, itu kan sekali lagi, tapi terkadang anak-anak lapor ngomong itu sudah kontraknya ke-4, kontraknya ke-5. Jadi ya kita mau ngomong apa ya tinggal dia diskusi baik-baik sama majikan loh. Kalau majikan mau nggak pakai dan mau, tapi kadang-kadang ada majikan juga yang masih mau pakai tapi mau ngasih juga, kan ada juga. Jadi sekali lagi ya itu tadi hitung-hitungan ya kan, hitung-hitungan kita, prediksi kita belum tentu. Tapi kalau saya berprinsip ya dari banyak hal yang diceritakan dan dengerin Miss Yuni ngomong, orang Hongkong itu kalau nggak diminta nggak bakal ngasih. Kalau kita nggak ngomong juga nggak bakal, ambil aja kayak gitu. Jadi nggak bisa pakai hitungan perasaan ataupun hati. Mudah-mudahan bosku baik nanti bisa ngasih ini, itu lupakan gitu loh. Jadi kalau mau minta gitu, jatuhnya kan begitu. Sekali lagi Hongkong negeri beton. Hongkong itu tidak punya perasaan. Menurutku adalah seperti itu. Jadi mereka itu berbicara tentang kepercayaan. Kalau kamu nggak ngomong berarti ya kamu nggak butuh. Kalau kamu nggak ngomong berarti nggak ada masalah gitu. Sama kayak mbaknya sakit. Kalau mbaknya nggak ngomong, walaupun ismatane wis kari sakmin sauat, tapi kamu nggak ngomong, kamu nggak sakit, kamu ditanyain kenapa kamu sakit ya, nggak apa-apa. Majikan akan menganggap tidak apa-apa. Nggak apa-apa beneran. Nggak apa-apa beneran. Padahal kita apa-apa. Iya. Iya. Jadi harus tolak. Angel negeri beton ini. Enggak, kita harus tolak. Kita harus benar-benar apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, omongkan. Terlepas omongan itu nanti diterima apa enggak, kan kita bisa diskusi.
bisa Iya, ngomong, benar. negosiasi. Intinya ngomong dulu. Kalau teman-teman nggak ngomong, akhirnya ngomong di belakang, hanya ngomong-ngomong di sosial media, hanya curhat sama-sama kita ya moyong kan, nggak ada nilainya. Jadi tidak menambah nilai gitu loh. Ada yang ngomong, alhamdulillah sudah 3 kali dapat bonus, ya bagus lah. Kalau nggak salah Mbak Cikra itu yang anakku loh. Kalau nggak salah ini anakku lama ini. Duwe perasaan long service. Alhamdulillah majikanku biyen duwe perasaan long service metu ya silahkan bagus. Bagi yang enggak lah berarti sampean orangnya baik lah. Sama Gusti Allah dikasih. Iya, makanya sekali lagi kan hitung-hitungannya pas gitu ya. Bayar 400 up. Aku Apa itu? bulan 8 finish kontrak yang ketiga masih dilema. Katanya bayar 400. Jadi nih ganti majikan nggak bayar, tapi ada agent yang bayar, makanya banyak. Nah ini finish katanya bayar 400 ini. Gimana? 460. Oke. Sebenarnya gini lah mbaknya itu nggak bayar agent ya, karena menurut peraturan labor adalah 10%. Jadi mbaknya harusnya bayar 460. Jadi khusus buat di Bandung mbaknya nggak perlu bayar. Itu satu-satu agent aturannya beda-beda. Cuman yang aku tahu 400 up itu bukan 400 up ya. 460. Itu 10% dari gaji pertama. Cuman sekali. Jadi sebenarnya itu peraturan dari labor. Cuman di agent Bandung kalian tuh nggak usah bayar, malah dapat bonus. Nah itu Mbak, jadi udah dijawab nih. Jadi mbaknya bisa WA aku langsung loh, ntar kalau memang ada pertanyaan. Oke, jadi ada yang pernah ngomong soal sakit pun majikan tetap bilang itu nggak apa-apa, lama-lama juga baik sendiri, akhirnya beli sendiri obat-obatannya. Ya kalau sampean sakit, kemudian majikannya bilang nggak apa-apa, ya wis, terus telepon agent, pen agentnya error. Nah, ini Mbak Warhamdi. Kalau sampean ngomong ke majikan dan majikan sampean no respon, ya sampean ngomong sama agennya biar dibantu sama agent. Nah, itu kata Miss Yuni gitu. Benar. Jadi kita nggak bisa pasrahin diri kita. Kadang-kadang kita ngomongnya salah Mbak. Jadi mbaknya kadang-kadang maunya diganti hari, jatuhnya cancel. Jadi ntar ngomongnya malah keliru. Maunya minum obat dikiranya ambil obat. Jadi lebih baik kalau nggak paham suruh agentnya yang ngomong. Tergantung agentnya mau nangani apa enggaknya, itu tergantung juga ya. Makanya kenapa selalu aku bilang kalian cari agent yang benar-benar bisa menyatu dengan kalian. Jadi kalian punya satu informasi yang dimana bisa jadikan patokan buat kalian, bisa punya tujuan buat kalian gitu loh. Tapi di sini Miss, di sini ada. Jadi di sini ada bahwa kalau dia sakit itu wajib majikan itu memberikan atau membelikan obat atau memeriksakan ke rumah sakit, itu wajib ada. Di aturan ini ada. Jadi kalau mbaknya punya ini, dalam bahasa Kantonis itu dipegang untuk nunjukin ke majikan, dalam bahasa Indonesia untuk pegangan dia bisa buka sendiri, dia bisa tunjukin majikan, tolong dibaca. Ini aturan dari labor, governmentmu. Seperti Gini loh Mas Andro, bukan majikan itu tidak tahu ya. Kadang-kadang ada beberapa agent yang sebenarnya tahu aturan tapi mereka membelokkan aturan. Jadi bukan anak luar aja, kayak hari ini ada satu anakku yang sakit. Tapi itu saya bingungnya saat saya bilang, boleh nggak aku telepon majikanmu komplain? Dia bilang jangan. Jadi saya tuh bingungnya di sini. Nah, oke. Nggak, maksud saya gini loh. Jadi ketika teman-teman punya ini, setidaknya dia punya pedoman. Satu ya. Untuk ngomong sama majikan. Itu kan sebagai bentuk usahanya dia. Usaha yang pertama. Bisa disodorin kan. Jadi biar sama-sama ngerti gitu loh. Kan itu boleh juga kan gitu loh. Sebagai bentuk agar supaya bahwa mereka berani mengutarakan isi hati. Berani ngomong gitu loh. Jadi kalau supaya apa, di dalam aturan ini ada. Kalau kamu mengingkari aturan ini, aku bisa laporin kamu gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Sebenarnya aku tuh kepingin sekali mbak-mbaknya tuh tegas kayak anak Filipina. Kayak ini loh. Sekarang yang ditendang dari rumah majikan, yang nyata-nyata ditendang itu konsulat Indonesia, konsulat Filipina, bukan konsulat Indonesia, salah. Konsulat Filipina itu dan media Filipina itu memfokuskan itu loh. Iya, jadi makanya sekretaris labor department, sekretarisnya itu mengungkap bahwa menyampaikan ke majikan
kamu berpikirlah ulang untuk mendepak anak-anak, dan itu memang yang dibahas Filipina itu ada, tapi Indonesia nggak ada. Artinya Makanya kalau Indonesia nggak ada, berarti kita masih belum benar-benar berani gitu loh. Jadi bukan. Sebenarnya bukan belum berani. Karena dari mbak-mbaknya sendiri nggak ada, Mas. Saat saya pingin mengungkap satu kasus, itu mbaknya mundur duluan. Jadi gimana? sudah gitu. Jadi gimana e-konsulat bisa lancar kalau mbak-mbaknya sendiri nggak maju gitu loh. Makanya aku selalu bilang kalau memang ada kasus-kasus, keluarkan, upkan langsung. Jadi kita bukan cari panggung, tapi kita ingin tahu siapa sih majikannya. Ya, kalau memang iya backlist aja gitu loh. Iya, tapi kan gini, anak-anak teman-teman kita sendiri itu yang pertama enggak mau ribut, yang kedua mereka mau cari uang. Jadi untuk kembali lagi mengambil keputusan mengkasuskan segala sesuatu itu, mereka udah takut duluan, padahal kita udah bemperin, ya. Kan iya. Sudah berapa kali coba anak lapor ke kita. Dan kita ayo gas, tapi dianya masih munting, masih maju mundur, ngetan ngulon. Jadi kitanya gimana kalau si yang menderitanya jadi kayak gitu. Saya pernah juga ada anak yang notabene-nya seksual harassment, dan dia benar-benar punya bukti nyata, dia sudah benar-benar rekam karena kondisi dan keadaannya. Akhirnya dia luluh dengan majikannya, anak majikannya, terus diganti uang. Ya akhirnya saya selesai. Ya sudah, ya wis. Jadi nggak ada masalah. Jadi ya mau hidupnya mau baik-baik saja kan. Jadi ya nggak apa-apa, ya memang begitulah. Teman-teman kita ya kita hargai saja, dalam artian bahwa nggak mau banyak ribut, it's okay. Maunya cuman gini loh Mas Sandro, saya kurang setuju kalau dibilang mereka nggak mau ribut loh. Sebenarnya mereka tuh bukan nggak mau ribut loh, tapi mereka itu grundel loh. Mereka nyinyirnya nggak selesai gitu loh. Kalau dibilang mereka nggak mau ribut, tidak loh. Mereka itu tidak menyampaikan secara langsung poinnya apa, tapi mereka menyebarkan. Mereka itu grogot kemana-mana gitu loh. Kenapa kita punya masalah tidak difokuskan tujuan kita? Kalau kita punya masalah majikan social harassment, tujuan kita lapor satu orang dan ditanganin, di situ kita ada jalan tengah. Tapi model-model mbaknya itu bukan curhat cuma sama kamu aja, dia curhatnya kemana-mana. Ya, tapi nggak ada. Tapi ya wis gak ada solusinya ya wis. Iya, makanya kan aku selalu bilang itu mereka nggak butuh solusi, mereka butuh pembenaran. Nah, itu mental kita, bukan cuma mbaknya aja ya. Karena aku sendiri pernah mengalami di mana punya masalah, aku itu pingin ngoceh gitu loh, rungokno. Makanya aku sekarang itu ngomong karo koco. Jadi aku lero koco kurang ajar wejun, kayak isuk mau nyeneni sopoin, ngopoin nyeneni sopoin. Jadi sekali lagi wes anggap aja aku gila stres sendiri gitu loh. Daripada aku curhat mbek wong liya diomongni wong liya, dia nggane Facebook, karo ruwet iki malan. Paham nggak? Wah ternyata Yuni seperti ini. Jadi ruame dewe di Facebook, tapi ternyata nggak ada solusinya. Nggak ada solusinya. Ini yang disampaikan sama Mbak Trisna Jaya. Yang jadi masalah itu karena banyak dari mbak-mbak kita yang nggak mempunyai keberanian untuk ngomong dan bersikap tegas. Masih dominan dengan rasa mengalah dan sungkan, dan hanya bisa grundel dan curhatnya di Facebook. Benar. Jadi ya mau gimana lagi ya, mereka lebih memilih ke situ, ya sudah, mereka tidak berani memilih untuk bertempur, untuk berardu, ya sudah, it's okay, enggak apa-apa ya, kita mengikuti alur aja, mengikuti alurnya mereka. Tapi satu hal memang saya benar-benar kadang-kadang ya kita nggak bisa menjadi seseorang yang memaksakan cara berpikir sih, tapi it's okay lah, kita berjalannya waktu aja. Kalau ada yang curhat ya didengerin, kita tanyain butuh solusi nggak. Kalau cuman iya aja, HP ku tak letakkan aja sampai ngomong aja gitu, atau tunggu dulu saya tak ambil kamera, tak rekam sampai curhat gitu loh. Daripada jadi sampah sia-sia aku nggak dapat apa-apa juga, aku cuman dengerin doang, mending tak rekam, atau tak rekam tak masukin, nih curhat silakan dikomenin. Jadi tinggal dengar,
silahkan dikomenin teman-teman atas curhat ini bagaimana. Jadi biar rame komennya di bawah. Bla 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 gitu. Atau Karena hidup kita saat ini itu butuh komen ya Mas ya, bukan butuh solusi ya. Jadi aku sorry ya, aku ngomong kayak gitu ya. Karena mereka tuh lebih suka di komen daripada di solusi. Tidak, mereka tidak butuh. Jadi di zaman-zaman sekarang ini ya, zaman anak alpha ya. Kalau sekarang kan generasi Z, generasi alpha ya. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak butuh solusi, mereka itu butuh jempol, butuh komen. Jadi mereka nggak peduli. ya, tapi ini ada yang ngomong. Jadi ini yang ngomong, curhat di FB nanti kalau dibully emosi. Serba salah, jawab dikasih solusi jarinya ngayel. Lah, cocok contohnya saya. Lah dia ngomong dhewe nek sing nganggur. Jadi sebenarnya hidup Pengakuan dosa. Jadi di zaman alpha ini ya, di generasi Z ini sebenarnya orang itu tidak butuh solusi karena mereka udah tahu, mereka itu udah Google ya. Mereka sakit itu sebenarnya nggak perlu ke dokter loh Mas. Jadi artinya gini, dia butuh sensasi aja. Ketika itu Iya. dinaikkan, akhirnya jadi sensasi, akhirnya butuh jempol, butuh like doang. Iya, betul. Aku bilang anjir. Jadi itu memang tujuan kita, memang tujuan hari-hari ini, tujuan kita adalah bukan edukasi, bukan mendidik atau pendidikan, tapi tujuan kita adalah jempol dan komen. Jadi kalau jempol yang terbanyak itu yang terbagus, jadi komen yang terbanyak itu yang terbaik. Jadi bukan solusi. Walaupun beritanya sampah. Iya, sekarang itu nggak peduli. Yang penting mereka dapat jempol dan like. Karena katanya kalau di ya. Yang penting traffic. Walaupun beritanya sampah, yang penting traffic naik. Nah, itu sekarang kan mungkin karena saya lahir di zaman apa ya? Kita X. Di generasi X ya. Kita dari generasi X. Jadi 80-an, kita itu 80-an. Iya. Jadi tahun 80-an itu mereka punya era di mana eranya nggak ada listrik, sampai ada HP, sampai yang tercanggih. Jadi kita bisa fleksibel, kita bisa mengerti, kita bisa memahami. Tapi generasi-generasi yang 90 itu angel San. Diomongi ngengkel ngejak tukaran. Malah jadi sabda Pandita Ratu gitu loh. Maksudku dikasih tahu malah ngomongi gitu loh. Repot San. Memang dari generasinya juga. Saya tidak menyalahkan keadaan, cuman saya ingin bilang banyak belajar, banyak melihat. Karena saya pernah muda dan Anda belum pernah tua. Maksud saya adalah di umur saya. Jadi yang apa saya katakan tuh saya pernah ngelakuin. Kalau ada yang bilang saya curhat, saya bukan curhat, saya berbagi. Karena saya tidak ingin mbak-mbaknya tuh mengalami sesara seperti saya. Sampai 2 bulan nggak bayar kos-kosan, diusir kemana-mana. Untung zaman dia ini kan diutang nggak masuk media ya. Kalau nggak mungkin aku dulu terkenal nggak bayar kos-kosan 2 bulan ya. Jadi sekali lagi dicari pencarian orang nggak bayar utang. Iya kayak gitu maksud aku. Cuman ya untungnya aku tetap bayar ya. Setelah aku bisnis aku masih ingat aku punya utang orang itu masih ingat. Jadi sekali lagi zaman dulu saya tahu tidak ada media. Sebenarnya kalau sakit pilek itu dari dulu ya. Sebelahnya kena itu dari dulu ya. Tapi kan orang dulu kan nggak pinter ya. Zaman kita kan nggak pinter itu namanya corona lah apa itu kan nggak ada ya. Sekarang kan ada yang namanya Om Koron, yang Mbak Delta, Popkron. Jadi repot bahasanya tuh api-api gitu loh. Sampai ada namanya Mbak Altim, ada Mbak Altim, ada Delta. Jadi ruwet iki. Oke, terima kasih Miss Juni ya. Kasih clue, kasih penutup yang cakep, yang manis dari Miss Juni. Silakan Miss. Oke, di zaman-zaman sekarang di hari ini sekali lagi perhitungan semua orang berbicara tentang logika, tapi percayalah semua itu rencana Tuhan. Kadang-kadang saat kita berbicara 1 tambah 1 itu adalah 2, tapi saat Tuhan berbicara 1 tambah 1 itu bisa jadi 20. Begitu juga dengan mbaknya. Rezeki mbaknya kalau di rumah majikan, long service hitungannya itu benar di lebur. Tapi kalau majikan baik, mbaknya punya rezeki, Tuhan yang atur. Kadang kerja 4 tahun pun bisa dapat long service-nya 100.000. Jadi kita jangan percaya dengan apa yang ada, dengan logika. Tapi kita tetap pasrah sama Tuhan. Karena Tuhan yang ngatur. Anda dan saya hari ini
terkena dampak corona, tapi ada rencana yang terindah buat kita semua. Itu aja pesan dari saya. Dan buat Mas Sandro yang gagal pulang, pasti ada rencana indah buat Mas Sandro. Kenapa? Sekali lagi, kalau Tuhan menggagalkan di first priority, karena Tuhan punya rencana yang terindah berikutnya. Saya sudah Jadi, dapat. Saya iya. udah baca kok rencananya itu. Ada. Makanya, Saya udah kalau dapat. Mas Sandro mungkin terbang lebih awal, mungkin punya masalah lebih awal. Jadi, Tuhan lebih mengatur semuanya. Saat mbak-mbaknya gagal pulang Indonesia karena mbaknya positif, jangan berpikir yang jelek. Tapi berpikir Tuhan punya rencana lain. Daripada ntar pesawatnya punya masalah loh. Jadi lebih baik berpikir terbang dan hancur. jadi Lebih baik positif. Oke. iya, lebih baik positif dan terbangnya positif juga ya, tapi hasilnya tetap negatif. Itu aja dari saya dan terima kasih. Oke. Terima kasih Miss Yuni malam hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi seseorang yang benar-benar bisa memahami tentang makna sebuah kejadian, makna sebagai sebuah peristiwa, dan tetap menanggapi secara positif, tetapi hasilnya akan tetap negatif dan tetap tes ya. Kalau hasilnya negatif beda loh, pikiran orang negatif juga. tesnya hasilnya negatif, pikirannya tetap di positif. Terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.